Lelang terus berjalan perlahan di bawah antisipasi banyak orang. Setelah pecahan peta misterius itu, ada beberapa hal baik yang mendorong atmosfer seluruh tempat. Secara kebetulan, semangat daya saing yang tinggi yang dibawa oleh Trilion Green Spirit Pil Xiaoyan ada di antara para pemimpin item yang dilelang. Sebagai pil roh hijau tingkat tertinggi, jarang ada orang yang telah melihat pil roh hijau 3 lapisan yang sebenarnya bahkan di wilayah sudut hitam ini. Bagaimanapun, persyaratan di mana seseorang membutuhkan 3 jenis api yang berbeda untuk memurnikannya benar-benar terlalu sulit untuk dipenuhi. Dengan demikian, saat pil roh hijau 3 baris terungkap, banyak perwakilan faksi atas menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Orang yang akhirnya mendapatkan pil jiwa hijau 3 lapis bukanlah pemimpin sekte junior yang kaya dan kuat dari sekte darah, tetapi seseorang dari rumah ular langit. Elder King itu langsung mengeluarkan harga setinggi langit 1.500.000 dan hampir menyebabkan seluruh tempat bersiul atas resolusi wanita ini. Di bawah harga setinggi langit ini yang muncul di awal, pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fan Ling, hanya bisa melebarkan mulutnya sambil mengenakan wajah hijau dengan modis. Namun, dia tertahan oleh sikap penatua King yang mengesankan dan hanya bisa menyerah bersaing untuk itu dengan keengganan yang besar. Xiaoyan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya saat dia melihat Elder King yang tersenyum duduk sekali lagi. Dia bergumam di dalam hatinya, wanita yang menakutkan. Dia tidak selalu menawar, tetapi ketika dia melakukannya, dia pergi untuk membunuh dan tidak mengizinkan siapapun untuk bangkit kembali. Dia seperti ular mandala pasir dari padang pasir yang menakutkan orang lain. Gelombang tinggi yang disebabkan oleh pil roh hijau 3 garis berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak lama setelah ini, Xiaoyan, yang semula menyusut kembali ke kursinya untuk bersantai, karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, tiba-tiba tertarik oleh bahan obat yang telah dibawa keluar di piring perak kecil oleh juru lelang di platform kristal. Bahan obat ini benar-benar merah menyala, seperti dimandikan dengan darah segar. Seluruh tubuhnya seukuran telapak tangan. Sekilas itu tampak seperti Ganoderma. Ketika ramuan obat ini muncul, aroma samar dan menyegarkan mulai menyebar, menenangkan roh orang-orang di dekat platform kristal. Ini adalah Flame Core Ganoderma. Cek cek cek, sobat kecil, kamu benar-benar beruntung bahkan melihat bahan langka seperti itu. Kami memang benar datang ke pameran lelang ini. Suara kaget Yao Lao membawa kejutan karena terdengar di dalam hati Xiaoyan ketika lingzi merah darah baru saja muncul. Flame Core Ganoderma. Xiaoyan tersentak saat mendengar ini. Sukacita yang sulit disembunyikan segera melonjak ke wajahnya. Apakah ini salah satu dari 4 item penting yang diperlukan untuk memperbaiki tumpahan roh tanah yang telah disebutkan guru? The Flame Core Ganoderma. Ya, Flame Core Ganoderma hanya ada di dasar gunung berapi, menyerap energi gunung berapi dan juga api di inti bawah tanah untuk tumbuh. Sangat sulit bagi orang biasa untuk mengambilnya. Selain itu, beberapa Dou Huangs yang kuat atau bahkan Dou Zong tidak akan berani sembarangan menyerang ke tempat seperti gunung berapi. Yao Lao tersenyum saat menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit dan dengan cepat bergumam, aku tidak bisa membiarkan benda ini pergi. Saya ingin melihat apakah orang itu akan datang dan menginjakan kakinya lagi. Pada saat Xiaoyan sedang berbicara dengan Yao Lao, juru lelang di platform kristal juga memberikan penjelasan rinci tentang asal-usul dan penggunaan Flame Core Ganoderma. Di bawah penjelasannya, reaksi dari tempat pelelangan tidak buruk. Tampaknya banyak orang tertarik pada Flame Core Ganoderma ini. Hehehe, menurut perkiraan kami, harga dasar Flame Core Ganoderma ini adalah 700.000. Semuanya, silakan mulai. Juru lelang berambut putih tersenyum dan memandangi tempat pelelangan setelah melaporkan harga ini. Setelah harga tinggi ini terungkap, sebagian besar orang di tempat pelelangan, yang awalnya memiliki minat, segera menjadi kecewa. Bukan karena mereka tidak dapat membayar 700.000. Tetapi dengan begitu banyak persaingan, itu adalah masalah umum untuk harga benda sialan ini menjadi 2 kali lipat. Uang mereka tidak bisa dianggap melimpah. Dalam persaingan semacam ini, mereka secara alami perlu bertindak sesuai kemampuan mereka. 720.000. Tentu saja, selain beberapa orang yang ingin mundur dari kompetisi, masih cukup banyak orang yang memiliki niat untuk memperjuangkannya.
740.000. Xiaoyan duduk diam di kursinya dan mendengar harga yang naik dengan cepat. Dia tidak ingin berpartisipasi dan bersaing untuk itu. Seiring berjalannya waktu, beberapa kelompok yang bersaing untuk itu juga mulai berkurang secara bertahap karena harga yang tinggi. Pada akhirnya, hanya tersisa 2 orang yang bersaing satu sama lain. Saat ini, harga telah dinaikkan menjadi 1.070.000 atau lebih. 1.200.000. Sama seperti tempat pelelangan mengalami kebuntuan atas harga, suara malas akhirnya terdengar. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti suara itu dan bergerak. Mereka akhirnya berhenti di orang berjubah hitam, yang perlahan berdiri. Lonjakan harga yang tiba-tiba juga menyebabkan orang-orang di depan menoleh karena terkejut. Ketika Fan Ling melihat bahwa orang yang meneriakkan harga itu sebenarnya adalah orang berjubah hitam dari sebelumnya, alisnya sekali lagi tanpa sadar menyatu. Harga 1.200.000 menekan 2 pesaing terakhir dalam satu pukulan. Xiaoyan mengabaikan tatapan yang dia rasakan memelototinya dari sekeliling. Dia memiringkan kepalanya. Tatapan di bawah jubah hitam tertuju ke wajah Fan Ling. Ada sedikit provokasi yang terkandung di dalamnya. Tampaknya telah merasakan emosi yang terkandung dalam tatapan Xiaoyan, Fan Ling itu mencibir sekali. Meskipun Flamcore Ganoderma sangat berharga, itu tidak berguna sedikit pun baginya. Selain itu, dia telah mengalami kerugian kecil sebelumnya, menghabiskan 200.000 untuk membeli benda rusak yang tidak diketahui dan misterius. Wajar jika dia tidak bertindak berdasarkan dorongan hati kali ini. Fan Ling mengangkat matanya dan menatap Xiaoyan dengan acuh tak acuh sebelum dia dengan malas berbalik menghadap panggung dan tidak terlibat dalam keterikatan yang tidak ada gunanya. Xiaoyan menamparkan bibirnya di bawah jubah hitam. Dia mengangkat kepalanya, mengalihkan pandangannya ke platform kristal dan berkata, "Bisakah kamu menurunkan palu itu?" Mendengar pengingat Xiaoyan, juru lelang buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia bertanya 3 kali sebelum palu lelang di tangannya hancur lebur. Hati Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega saat dia perlahan duduk kembali saat melihat palu jatuh. Setelah Flamcore Ganoderma muncul, tempat pelelangan tampaknya secara bertahap mendekati akhirnya. Ini karena, harta karun yang benar-benar bisa disebut benda unik mulai muncul satu demi satu selama waktu yang tersisa. Berbagai jenis metode ki, teknik dope, dan bahkan formula obat, yang menyebabkan seseorang menjadi terpesona saat melihatnya. Teriakan heboh harga di tempat pelelangan terus berlanjut tanpa henti. Pada salah satu contoh, 2 faksi di baris belakang berjuang untuk satu set metode ki kelas 10 dan teknik dope sampai wajah mereka memerah. Pada akhirnya, salah satu dari mereka malah mencabut pisaunya dan langsung menyerang. Saat pria itu hendak menyerang, bagaimanapun, angin kencang tiba-tiba muncul di udara di dalam tempat pelelangan. Sebuah panah panjang, gelap berwarna hitam secara mengejutkan turun dari langit sebelum akhirnya dengan ganas memasukkan dirinya ke depan pria itu. Karena kekuatannya yang besar, lebih dari setengah tubuh panah itu dimasukkan ke dalam tanah yang keras. Ekor panah yang berayun mengeluarkan suara yang menusuk telinga karena kecepatan ekstrim yang membuatnya gemetar. Panah panjang yang turun dari langit mengingatkan 2 faksi yang telah kehilangan akal sehat mereka. Tatapan mereka menyapu ketakutan di sekitar tempat pelelangan sebelum akhirnya mundur kembali ke tempat duduk mereka dengan enggan. Di bawah jubah hitam, Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dari tempat keributan itu terjadi. Pandangannya bergerak sepanjang topinya dan mengamati bayangan tertentu di lantai 2 tempat lelang. Panah hitam tadi, yang bahkan dia rasa harus dia waspadai, ditembakkan dari tempat itu. AI Gax ini memang memiliki fondasi yang cukup kuat agar cukup berani untuk membuka lelang. Xiaoyan bergumam, dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya. Karena Flame Mantra, metode Ki sudah tidak lagi menimbulkan banyak ketertarikan padanya. Dia juga tidak tertarik dengan teknik dope biasa. Oleh karena itu, selain menghabiskan 400.000 untuk membeli kuali obat bernama Bright Square Fire, dia tidak membeli barang lain. Tangisan harga penawaran yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat lelang besar ini. Suara keras itu hampir menghancurkan langit-langit dan menerjang ke awan. Ketika pameran lelang akan memasuki bagian akhirnya, item lelang yang benar-benar mengandung bobot yang besar akhirnya muncul. Itu adalah teknik dope, lebih tepatnya,
Itu adalah teknik Do tipe Agility. Gerakan 3000 petir, teknik kelincahan tipe Do, kelas di kelas low level. Suara lembut juru lelang langsung menyebabkan pameran lelang yang sangat berisik itu menjadi sunyi. Mata merah tua yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke gulungan berwarna perak di platform kristal. Suara napas tergesa-gesa seperti teriakan yang menciptakan suara desingan. Teknik di kelas Do, Xiaoyan menghirup udara dingin yang dalam. Bahkan hatinya yang tenang mau tidak mau mempercepat detaknya. Tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan. Teknik di kelas Do. Sebenarnya ada seseorang yang benar-benar bisa mengeluarkan teknik Do dari kelas ini untuk dilelang. Dia benar-benar tahu bagaimana menyia-nyiakan kekayaan keluarganya. Teknik Do dari kelas ini kemungkinan akan diperlakukan sebagai item penting untuk disimpan dengan hati-hati bahkan ketika menyangkut apa yang disebut faksi kelas 1 di benua. Namun, sebenarnya ada seseorang yang mau mengeluarkannya untuk dijual. Bukan karena mereka mau mengeluarkannya. Hanya saja barang-barang yang dilelang di Black Corner Region kebanyakan adalah barang-barang kriminal yang didapat dengan cara curang. Mereka takut ketahuan oleh orang lain, oleh karena itu mereka sendiri juga tidak berani mempraktekkannya. Oleh karena itu, mereka membawanya ke sini untuk dilelang. Kata Yao Lao perlahan. Xiaoyan tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Menurut apa yang aku tahu, gerakan 3000 petir ini tampaknya merupakan teknik Do Agility tingkat tertinggi dari Wind Lightning Pavilion di benua itu. Setelah seseorang mempelajarinya, tubuh seseorang akan berubah menjadi kilatan petir, menjadi begitu cepat sehingga menakutkan. Jika seorang Dadoushi mengetahui hal ini, dia akan berada dalam posisi di mana dia tidak akan kalah bahkan ketika berhadapan langsung dengan Dowling. Sungguh tak terduga bahwa benda ini, yang dianggap oleh Wind Lightning Pavilion sebagai sumber kehidupan mereka, akan benar-benar berakhir di sini. Saya pikir orang-orang dari Wind Lightning Pavilion pasti terbang dengan amarah saat ini. Yao Lao tertawa kecil. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menatap orang-orang di depannya, seperti sekte darah, yang matanya sama-sama bersinar. Dia tanpa sadar tertawa getir. Meskipun saya sangat tertarik dengan gerakan 3000 petir ini, jelas bukan terserah saya untuk memperebutkannya. Iya, mereka tidak akan menyerah pada hal semacam ini. Yao Lao tertawa. Tiba-tiba ada antisipasi dalam tawanya. Hanya saja saya sangat penasaran. Teknik di kelas Do ini hanya bisa dianggap sebagai item kedua yang mendominasi lelang ini karena ini bukanlah item terakhir. Hanya harta unik apa yang mengguncang bumi yang akan menjadi item sejati yang mendominasi pelelangan. Xiaoyan terkejut, keheranan dan keterkejutan segera melonjak di dalam hatinya. Sesuatu yang bahkan lebih berharga dan langka daripada teknik di kelas Do. Sebenarnya apa itu? Menyusul kemunculan gerakan 3000 petir, atmosfer di dalam tempat lelang memasuki periode terpanas. Faksi besar di depan juga akhirnya mulai memberikan penawaran yang semakin kompetitif yang menyebabkan banyak orang duduk di sana dengan kagum. Tidak ada harga dasar awal yang ditetapkan untuk gerakan 3000 petir. Namun, pada saat palu lelang jatuh, harganya tiba-tiba melonjak hingga mencapai harga 2 juta. Kenaikan menakutkan yang membuat harga naik adalah sesuatu yang tidak pernah disaksikan Xiaoyan selama bertahun-tahun sejak kelahirannya. Menghabiskan banyak uang sekaligus, kebanggaan dan keberanian seperti itu benar-benar ditampilkan oleh faksi-faksi ini di depan godaan teknik Do tipe Agility di kelas ini. Harga yang terus melonjak menjaga suasana di dalam rumah lelang dengan raungan heboh yang tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Di bawah harga tinggi, yang dengan cepat berlipat ganda, banyak orang merasa bahwa perjalanan mereka ke sini bermanfaat hanya dengan dapat menyaksikan secara pribadi persaingan uang yang menggetarkan jiwa ini meskipun banyak dari mereka dengan jelas memahami bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk dapatkan itemnya sendiri. Laju yang meningkat pesat dipertahankan selama hampir setengah jam oleh kompetisi berdarah sebelum secara bertahap memasuki fase akhir. Pada saat ini, harga gerakan 3000 petir telah naik menjadi 8.270.000 yang mengejutkan. Lebih dari 8 juta, jumlah yang sangat besar ini setara dengan total pendapatan klan primer di Kekaisaran Jiama selama beberapa tahun. Jumlah yang begitu besar adalah sesuatu yang tidak akan diambil oleh satu faksi besar secara sembarangan tanpa kehati-hatian bahkan di dalam wilayah sudut hitam ini. Ketika harga mencapai tahap ini,
beberapa faksi yang lebih lemah akhirnya mulai mundur dari perang penawaran. Setelah eliminasi berulang kali ini dengan harga, pria parubaya jubah abu-abu, yang berasal dari faksi makam tengkorak hitam, akhirnya mengeluarkan harga setinggi langit 10.200.000 dengan wajah mengejang 10 menit kemudian. Seluruh tempat pelelangan terguncang sampai benar-benar sunyi. Di Glasgow Technique dengan harga setinggi langit lebih dari 10 juta. Keheningan total dari tempat pelelangan berlanjut selama hampir beberapa menit sebelum akhirnya pulih secara bertahap. Satu demi satu, orang-orang saling bertukar pandang. Mereka terguncang oleh harga yang menakutkan itu sampai tubuh mereka bergetar dan darah panas mereka mulai mendidih. 10 juta, berapa lama sebuah faksi harus mengumpulkan jumlah yang begitu besar? Makam kerangka hitam sebenarnya akan menawar harga setinggi itu. Ini jelas menyebabkan Sekte Darah, Istana Ular Langit, dan faksi lain tidak siap. Mereka bertukar tatapan satu sama lain sebelum menelan harga yang sudah mencapai mulut mereka dengan wajah jelek. Mata Van Ling, pemimpin Sekte Junior dari Sekte Darah, gelap dan dingin saat dia melirik pria parubaya, yang jubah abu-abunya memiliki tengkorak yang dijahit di atasnya. Tinjunya dengan lembut bergetar saat dia sedikit menundukkan kepalanya. Senyuman buas dan niat membunuh melintas di matanya. Setelah penarikan Sekte Darah, Istana Ular Langit, dan faksi lainnya, secara alami tidak ada lagi orang yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan makam tengkorak hitam. Oleh karena itu, gulungan yang berisi teknik Dou ketangkasan kelas di kelas mendarat di tangan Sekte Kerangka belakang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar pembunuhan yang benar. Sejumlah besar 10 juta Xiaoyan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya saat dia melihat persaingan brutal yang perlahan mulai mereda. Dia tertawa getir di dalam hatinya dan berkata dengan agak ragu, hanya saja bisakah teknik di kelas Dou ini benar-benar diukur dengan uang? Kata-kata ini benar-benar jika kamu ingin memperbaiki pil obat, kamu harus membeli bahan obat kan? Jika tidak, hanya dengan Anda sendiri. Berapa banyak usaha dan waktu yang perlu Anda keluarkan untuk mengumpulkan semua bahan obat unik yang tersebar di berbagai wilayah di benua. Misalnya, bagi Anda untuk memperbaiki pil roh tanah, harga keempat bahan obat itu tidak akan lebih rendah dari 5 juta. Anda tidak butuh uang. Selain itu, faksi besar seperti Sekte Darah memiliki begitu banyak orang di bawah mereka yang harus mereka beri makan. Membeli kesetiaan orang, merawat orang kuat, yang mana yang tidak butuh uang. Anda bukan orang yang bertanggung jawab, jadi tentu saja Anda tidak tahu kesulitannya. Ketika Yao Lao mendengar kata-kata Xiaoyan ini, dia segera menjadi membosankan dan tak berdaya menjelaskan bunga ini di konservatori yang jarang perlu mengkhawatirkan uang. Xiaoyan tersenyum canggung saat mendengar suara tak berdaya Yao Lao. Dia mengangkat kepalanya dan menatap platform kristal. Ketika dia melihat wajah juru lelang yang bersinar merah tiba-tiba menjadi kuburan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dengan suara lembut, dia langsung berkata, sepertinya item yang akan mendominasi semua item lainnya akan segera muncul. Cukup banyak orang juga tampaknya telah menemukan sesuatu ketika mereka melihat perubahan ekspresi pelelang. Percakapan pribadi berhenti secara otomatis. Banyak tatapan menunggu daya tarik utama dari pameran lelang muncul tanpa mengalihkan pandangan mereka. Akhirnya akan muncul, ya. Kemerahan halus muncul di wajahnya yang putih pucat saat cahaya aneh melintas di mata pemimpin Sekte Junior Darah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Sky Serpent Mansion dan Black Skeleton Tomb juga telah menarik senyum di wajah mereka. Tatapan malas mereka yang awalnya juga menjadi setajam elang. Juru lelang di platform kristal bertepuk tangan sambil memasang ekspresi muram. Mengikuti suara tepuk tangannya, ujung platform kristal tiba-tiba mengeluarkan suara wus-wus. Penghalang logam berwarna hitam melingkar naik perlahan, akhirnya membentuk bentuk lingkaran yang mengelilingi platform di dalamnya. Bahkan udara di atas platform kristal tertutup rapat oleh strip logam yang telah diperpanjang. Hehehe, semuanya, tolong jangan terlalu khawatir tentang ini. Ini adalah sedikit tindakan pencegahan yang kami gunakan untuk memastikan keamanan sepenuhnya dari item yang akan dilelang. Melihat pagar, seperti penjara, telah sepenuhnya didirikan, juru lelang tersenyum pada orang-orang di tempat lelang dan menjelaskan. Penjara ini dibangun menggunakan besi dingin.
Bahkan seorang Dou Huang yang kuat akan kesulitan memecahkannya dalam waktu singkat. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata pelelang dengan sengaja menyapu Sekte Darah, Istana Ular Langit, dan faksi lain yang duduk di depan. Arti kata-katanya bisa dipahami bahkan tanpa dia mengatakannya. Perwakilan faksi-faksi itu hanya tersenyum tipis pada spesifikasi khususnya, tapi tidak terlalu peduli. Ini bukan seolah-olah situasi di mana orang mengambil tindakan untuk merebut barang yang dilelang tidak muncul di pameran lelang selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, normal bagi 8 gerbang untuk berhati-hati ini. Jika orang lain dengan paksa merebut benda itu dari wilayah mereka sendiri, wajah apa yang akan mereka tinggalkan untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam? Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan tindakan 8 gerbang yang terlalu berhati-hati ini. Namun, dia cepat sembuh. Di wilayah sudut hitam yang kacau ini, tidak perlu merasa terlalu terkejut atas kejadian konyol yang terjadi. Cek, ada lebih banyak Ki tersembunyi yang tiba-tiba muncul di tempat pelelangan. Di cerita kedua, bahkan ada kehadiran yang tidak lebih lemah dari keberadaan Hai Bodong. Saya pikir itu harus menjadi pemimpin 8 gerbang. Hei, sepertinya mereka cukup khawatir. Suara menggoda Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Wajah Xiao Yan menjadi gelap saat mendengar ini. Tatapan di bawah jubah hitamnya terselubung saat menyapu beberapa kegelapan di sekitar tempat pelelangan. Menggunakan matanya, yang pernah dibasuh oleh api, samar-samar dia bisa melihat kilatan hitam dingin yang gelap. Apa sebenarnya daya tarik utama ini? Hal ini sebenarnya dapat menyebabkan AI Guides memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Bahkan para pemimpin kelompok secara pribadi maju untuk menangani situasi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, sambil merasa tercengang di dalam hatinya. Hehehe, teruslah menonton. Saya pikir itu seharusnya tidak mengecewakan siapapun. Yao Lao tersenyum, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit, dia terus mengamati platform kristal. Pada saat ini, juru lelang dengan hati-hati menekuk tubuhnya dan mengeluarkan piring ungu emas dari wadah di bawah. Ada kotak kecil, dingin, batu giok yang berdiri tegak di atas piring ungu emas. Kotak itu berwarna putih pucat. Meskipun orang-orang di bawah terpisah sangat jauh dari kotak itu, mereka dapat dengan jelas melihat kabut berwarna putih pucat yang dipancarkan dari kotak batu giok. Hanya batu giok dingin tingkat tertinggi yang memiliki efek semacam ini untuk menjaga udara dingin. Ini adalah pil obat. Ketika Xiao Yan melihat ukuran kotak kecil dan metode pengawetan yang familiar itu, dia awalnya terkejut. Beberapa kejutan segera melintas di matanya. Hanya tingkat apa pil obat ini yang bisa melampaui nilai di kelas Dou Teknik Wei? Xiao Yan perlahan menghirup udara dingin. Di dalam hatinya, Xiao Yan jelas tahu bahwa ini hanya mungkin jika pil obat setidaknya tingkat 7. Tingkat 7. Sampai saat ini, bahkan Xiao Yan belum pernah melihat pil obat tingkat ini. Ini memang sesuatu yang bagus. Tapi, kenapa perasaan ini? Suara Yao Lao memiliki tambahan gravitasi dan keraguan. Pil obat tingkat 7. Memperbaiki pil obat tingkat ini benar-benar terlalu sulit. Seharusnya jelas bahwa hanya pil obat tingkat 5 sudah dapat menyebabkan riak energi di area kecil. Adapun tingkat 7 dia ingat bahwa jenis fenomena alam aneh yang muncul ketika dia berhasil memperbaiki jenis pil obat saat itu seolah-olah akhir hari akan datang, tampak sangat menakutkan. Di benua Douqi ini, alkemis yang memiliki kualifikasi untuk menyempurnakan pil obat tingkat 7 pada dasarnya adalah keberadaan yang sedikit dan jauh. Semua orang ini adalah Grandmaster di era ini. Mengikuti kemunculan kotak giok dingin itu, semua faksi di depan tempat pelelangan tiba-tiba menegakkan punggung mereka. Mata mereka mengandung keserakahan yang tidak bisa disembunyikan saat mereka menatap tajam ke kotak batu giok yang dingin. Juru lelang berambut putih mengabaikan semua tatapan serakah di luar penjara logam. Tangannya sedikit gemetar saat dia meletakkan plat ungu emas dengan lembut di atas platform lelang. Jari keriputnya dengan hati-hati mengangkat penutup kotak. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar. Kemunculan tiba-tiba cahaya keemasan langsung menyinari seluruh tempat lelang sampai menjadi terang benderang. Beberapa orang yang tertangkap basah tanpa sadar menutup mata sebagai tindakan refleksif. Xiao Yan tidak menutup matanya karena cahaya keemasan.
Tatapannya menembus bayang-bayang topinya dan terkunci erat ke kotak giok dingin di platform kristal. Di tempat itu, pil obat berwarna emas, seukuran mata naga, diam-diam tergeletak di atasnya. Penampilan luar pil obat sangat bulat dan ramping. Dua benang aliran udara berwarna emas beredar tanpa batas di dalam bagian dalam pil obat. Kadang-kadang, mereka tiba-tiba menerkam ke atas. Jika seseorang dengan hati-hati melihatnya, aliran udara berwarna emas sebenarnya tergabung menjadi dua naga dewa kecil berwarna emas yang terjalin satu sama lain. Raungan naga yang lemah melewati volatilitas udara dan perlahan menyebar, menyebabkan roh dari mereka yang mendengarnya tanpa sadar gemetar di bawah kekuatan naga ini. Bayangan naga interior dari pil obat yang diaglomerasi dari aura pilnya, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Wajah di bawah Dupeng dipenuhi dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Roh pengumpulan aura pil adalah fenomena unik yang hanya bisa dimiliki oleh pil obat tingkat 7 atau lebih tinggi. Seluruh tempat pelelangan menjadi sunyi senyap ketika raungan naga itu terdengar, dan sekarang mulai memudar. Pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao dengan lembut mengumamkan sesuatu pada dirinya sendiri di dalam hati Xiao Yan di tengah kesunyian. Namun, Xiao Yan tampaknya telah mendengar kesungguhan dan kemarahan yang sangat gelap dalam gumaman itu terlepas dari bagaimana dia mendengarnya. Suara seseorang yang menarik napas dalam-dalam muncul di hati Xiao Yan. Yao Lao segera menekan emosinya dengan paksa, dan mengucapkan beberapa kata samar, "Bukan apa-apa. Coba lihat sekarang. Izinkan saya memberitahumu beberapa hal di masa mendatang. Masih terlalu dini untuk memberitahumu tentang mereka sekarang." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yao Lao terdiam. Mengenai ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dia diam-diam mengangguk dan tidak lagi membuka mulut untuk mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke pil obat tingkat 7 yang oleh Yao Lao disebut pil naga misterius Yin Yang. Meskipun ada banyak orang di tempat pelelangan yang tidak yakin dengan detail pasti dari pil obat tersebut, mereka dapat melihat keanehan dari benda ini berdasarkan cahaya keemasan yang telah dilepaskan sebelumnya. Karena itu, keinginan tanpa sengaja muncul di wajah mereka. Dibandingkan dengan orang luar yang tidak mengetahui efek pil obat, sekte darah dan faksi lain di depan tiba-tiba menjadi bersemangat pada saat ini. Beberapa dari orang-orang kuat itu bahkan membiarkan douki di tubuh mereka meluap tak terkendali karena kegembiraan mereka. Tatapan juru lelang di platform kristal perlahan menyapu wajah-wajah terkejut di rumah lelang sebelum dia tersenyum puas. Jarinya menunjuk ke pil obat berwarna emas saat dia berkata sambil tersenyum, "Semuanya ini adalah daya tarik utama untuk pameran lelang kami. Kali ini saya mempersembahkan kepada Anda, pil obat tingkat 7, pil naga misterius Yin Yang." Saat kata-kata juru lelang ini jatuh, seluruh tanah menjadi sunyi. Segera setelah itu, raungan yang memekakkan telinga dan suara terengah-engah menyebar ke seluruh tempat pelelangan seperti api. Satu persatu, mata merah yang disertai nafas tergesa-gesa menatap tajam ke arah pil obat berwarna emas. Pil obat tingkat 7. Pil obat dari tingkat ini adalah sesuatu yang lebih dari setengah orang yang hadir tidak pernah memiliki kualifikasi untuk melihat sepanjang hidup mereka. Namun, pada saat ini, pil obat tingkat tinggi, yang hanya terdengar dalam rumor, benar-benar muncul di depan mata mereka. Bagaimana mungkin hal ini tidak menyebabkan mereka begitu bersemangat sehingga mereka lupa diri? Hehehe, mungkin banyak orang yang belum pernah mendengar nama pil obat ini. Juru lelang tersenyum dan berkata sambil melihat kerugian di mata beberapa orang, pil naga misterius Yin yang ditempatkan di tingkat 7. Dikatakan bahwa jika seseorang ingin memperbaiki pil ini, pertama-tama dia harus memiliki inti monster dari dua binatang ajaib tipe naga yang telah mati kurang dari 7 hari. Selain itu, peringkat inti monster setidaknya harus peringkat 6. Kalimat juru lelang ini menyebabkan beberapa orang yang bingung langsung terperanjat. Dua peringkat 6 monster core yang tidak mati selama lebih dari 7 hari. Bukankah itu sama dengan dua Do Huang yang kuat? Dikatakan bahwa ketika pil ini dimurnikan, akan ada fenomena alam yang unik di mana roh naga yin dan yang akan menembak langsung ke awan, melilit satu sama lain, dan akhirnya menggumpal menjadi pil. Juru lelang tersenyum saat dia berbicara. Sementara dia menjelaskan,
Bahkan ada beberapa panas liar muncul di matanya. Penggunaan pil naga misterius Yin yang tidak secara langsung memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi untuk membiarkan seseorang berdiri setelah putus. Membiarkan seseorang berdiri setelah melanggar. Xiaoyan terkejut dan alisnya terjalin erat. Jika ada yang mengonsumsi pil naga misterius Yin yang ini dan hidup mereka tergantung pada seutas benang, atau bahwa mereka terluka parah di masa depan, benda ini akan dapat memberikan kesempatan bagi Anda untuk berdiri kembali. Setelah mengalami cedera yang mengancam jiwa, apakah Anda cukup beruntung? Yang disebut berdiri setelah melanggar berarti memutuskan kekangan masa lalu dan memungkinkan seseorang mengalami metamorfosis. Tubuh, roh, atau bahkan douki seseorang akan berada pada level yang lebih tinggi. Juru lelang tersenyum sambil melanjutkan. Dengan kata lain, siapapun yang mengkonsumsi ini tidak perlu mengkhawatirkan nyawa mereka jika tubuh mereka menerima luka fatal atau serius di masa depan. Seseorang bahkan mungkin berubah menjadi makhluk yang lebih kuat karena itu. Mungkin banyak orang yang agak bingung dengan batasan transformasi lengkap ini. Dalam hal ini, saya akan memberikan deskripsi mendetail kepada semua orang di sini. Juru lelang tertawa dan segera berkata, menurutku semua orang seharusnya pernah mendengar nama Win Zunze, gulingkan. Zunze, kata-kata yang digunakan untuk menyebut Douzun. Itu adalah orang yang kuat di puncak terkenal di seluruh benua. Dia adalah orang yang kuat di kelas Douzun. Saat itu, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan faksi tingkat pertama di benua dalam waktu 3 hari. Bagaimana mungkin kami tidak mendengar nama besarnya dengan pencapaian yang mengguncang seluruh benua? Pertanyaan juru lelang segera diterima dengan memutar beberapa mata. Win Zunze, guling. Xiaoyan diam-diam mengingat ini di dalam hatinya. Ketika dia mendengar nama yang agak asing ini pada saat ini, dia juga mulai mendengar suara mencemooh dari sekitarnya. Orang yang kuat di tingkat Douzun benar-benar agak terlalu jauh sehubungan dengan dirinya saat ini. Karena semua orang sepertinya tahu nama Win Zunze, maka kamu juga harus tahu bahwa sebelum dia menjadi Douzun, guling yang hebat telah bertengkar hebat dengan musuhnya, kan? Selama pertempuran itu, guling yang hebat, yang masih menjadi bintang 5 Douzong, mungkin telah berhasil mengalahkan lawannya tetapi dia juga terluka parah hingga kekuatannya terpencar. Menurut akal sehat, biarpun dia bisa terus hidup, kekuatannya juga akan berkurang tapi apa itu kenyataannya? 7 tahun setelah pertempuran besar itu, guling yang hebat, yang telah lama hilang, sekali lagi muncul di benua itu. Saat ini, kekuatannya sudah mencapai kelas Douzun. Juru lelang tertawa kecil, seluruh tempat lelang benar-benar sunyi. Syok melonjak di wajah banyak orang. Dalam 7 tahun, dia tidak hanya pulih dari luka-lukanya yang serius, tetapi kekuatannya benar-benar melonjak ke depan, secara langsung berkembang dari Douzong menjadi Douzun. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Syok serupa muncul di wajah Xiaoyan. Sesaat kemudian, goncangan itu hilang dan jantungnya bergerak. Tatapannya beralih ke pil obat berwarna emas, tiba-tiba teringat sesuatu saat dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Hehehe, saya pikir beberapa orang juga telah menebak sesuatu. Itu benar, guling yang hebat beruntung mendapatkan pil naga misterius Yin yang dia konsumsi saat dia menjelajahi benua saat itu. Selama tahun-tahun yang panjang itu telah terpendam di dalam tubuhnya sampai saat dia terluka parah. Pada saat itu, efek khusus dari pil naga misterius Yin yang diaktifkan, berdiri setelah patah. Oleh karena itu, dalam 7 tahun, dia melompat dari Douzong ke Douzun. Keheningan berlanjut untuk sementara di dalam tempat pelelangan yang sangat besar. Suara orang yang menarik napas dalam-dalam hampir terhubung ke aliran yang terus-menerus. Ketika orang yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi melihat pil obat berwarna emas di dalam penjara, keinginan di mata mereka benar-benar berubah menjadi keserakahan. Sungguh hal yang menakutkan berdiri setelah melanggar. Xiaoyan mengepalkan tinjunya yang berkeringat saat dia bergumam pelan. Anda juga tidak perlu mendengarkan semua bualannya. Pil naga misterius Yin yang itu mungkin memang memiliki efek memungkinkan seseorang untuk berdiri setelah patah. Tetapi bahkan jika seseorang dapat dengan beruntung mengaktifkan jenis efek obat ini ketika seseorang terluka parah, seseorang mungkin tidak benar-benar dapat sepenuhnya berdiri setelahnya. 1. Istirahat. Selain itu, hanya ada 1 kesempatan untuk melakukannya.
Suara samar Yao Lao tiba-tiba terdengar sekali lagi. Selain itu, pada saat efek berdiri setelah putus diaktifkan, seluruh tubuhmu bukan lagi milikmu. Jika Anda mampu menahan penyiksaan yang tidak manusiawi seperti itu, secara alami Anda akan benar-benar lepas dari kepompong Anda dan menjadi kupu-kupu. Jika kamu tidak bisa, kamu memang akan hancur, tapi kamu tidak akan bisa berdiri setelah itu. Bahkan dengan karakter Guling yang ulet, dia hampir gagal menanggung penyiksaan seperti itu saat itu. Dapatkah Anda membayangkan rasa sakit seperti apa yang dapat menyebabkan Douzong yang kuat hampir tidak dapat menahannya? Xiao Yan terkejut. Dia memutar matanya dan tiba-tiba bertanya dalam hatinya, apakah guru sangat akrab dengan Win Zunze itu, Guling? Bisa dianggap begitu, Yao Lao menjawab dengan sembarangan. Dia kemudian tiba-tiba pulih dan tanpa daya berkata, kamu tidak perlu berpikir untuk mencoba menjebakku untuk mendapatkan informasi. Saya akan bercerita tentang diri saya pada waktunya. Namun, kekuatan Anda terlalu lemah. Mengetahui terlalu banyak tidak baik untuk Anda. Xiao Yan tersenyum pahit saat mendengar ini. Dia saat ini, yang hanya seorang dadousi, benar-benar mengalami kesulitan masuk ke pesawat Yao Lao dan yang lainnya. Namun, dengan kecepatan pelatihannya saat ini, berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk memasuki kelas Douwang, atau bahkan Douhuang? Anak kecil, jangan meremehkan dirimu sendiri. Klaim mantra yang Anda latih memberi Anda dasar untuk menciptakan keajaiban. Percaya pada dirimu sendiri. Orang lain perlu mengumpulkan pelatihan mereka dari waktu ke waktu, tetapi Anda hanya perlu menemukan api surgawi yang cukup dan berhasil menelannya. Ini adalah masalah yang sangat mudah bagi pencapaian masa depan Anda untuk melampaui saya atau bahkan Guling. Yao Lao hanya bisa berbisik ketika dia merasakan pikiran Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dan mengangguk sedikit. Sambil tersenyum, dia berkata, semoga. Saat juru lelang di platform kristal menyaksikan atmosfer yang diciptakan oleh pil naga misterius Yin Yang, dia tersenyum puas. Tatapannya beralih ke faksi yang duduk di barisan depan. Dia jelas mengerti bahwa ini adalah pesaing yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan pil naga misterius Yin Yang. Jangan bicara omong kosong lagi. Sebutkan harga awal. Pemimpin sekte junior mengerutkan kening agak tidak sabar dan berteriak dengan suara dingin dan gelap setelah mendengar pidato juru lelang yang bertele-tele. Hehehe. Juru lelang tersenyum sebelum mengangguk dan akhirnya berdeham. Dengan ekspresi serius, dia berkata, saya pikir semua orang di sini juga paham akan nilai pil naga misterius Yin Yang ini. Uang murni saja tidak dapat menandingi harganya. Oleh karena itu, pemilik yang melelang pil obat ini mengatakan bahwa tidak peduli siapa pemilik terakhir dari pil obat ini, dia harus berjanji tanpa syarat untuk membantunya melakukan dua tugas. Melakukan dua tugas, Sekte Darah, Sekte Kerangka Hitam, Rumah Ular Langit, dan faksi lain di bawah tercengang ketika mereka mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit berubah. Penatua King dari Istana Ular Langit tidak bisa menahan tawa dingin. Kata-katamu ini sangat lucu. Menurutmu apakah kita harus mematuhi orang itu jika dia meminta kita untuk menggunakan semua kekuatan kita untuk bertarung dengan orang atau faksi kuat tertentu yang sulit kita menangkan? Hehehe, itu secara alami tidak mungkin. Dua tugas di sini pasti dalam kemampuan semua orang di sini. Namun, saya ingin memberikan pengingat di sini. Karena pemiliknya dapat mengambil pil naga misterius Yin Yang ini, status dan kemampuannya tidak lemah. Hal yang dia ingin seseorang lakukan seharusnya juga tidak terlalu sederhana. Oleh karena itu, setiap orang yang tertarik dengan pil obat ini harus mempertimbangkan sedikit keputusan mereka. Jika tidak, hal-hal akan menjadi tidak menyenangkan. Juru lelang berbicara sambil tersenyum. Mata dari banyak orang di bawah, yang datang karena pil naga misterius Yin Yang, berkedip sedikit ketika mereka mendengar kata-kata pelelang. Kata-kata penjual sudah saya sampaikan. Jika ada yang masih tertarik, ayo lelang dimulai. Ini akan menjadi seperti teknik di kelas Dou sebelumnya. Pil naga misterius Yin Yang ini tidak memiliki harga dasar. Juru lelang membungkukkan tubuhnya dan tersenyum saat dia berbicara kepada orang-orang di bawah. Ayo pergi. Tidak ada hal baik yang tersisa untuk dilihat di pameran lelang ini. Anda tidak berhak memperjuangkan pil naga misterius Yin Yang ini. Yao Lao berkata dengan lemah. Xiao Yan perlahan mengusap dahinya dengan jarinya dan mengangguk sedikit.
Karena dia sudah melihat acara terakhir, benar-benar tidak ada keharusan baginya untuk terus tinggal. Dia melirik faksi-faksi yang siap membuat masalah di depan, berdiri, dan diam-diam meninggalkan tempat pelelangan. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.